Baiklah, saya akan melanjutkan review materi mengenai lanjutan dari non-current liabilities. Jadi, obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayarannya. Yang pertama yaitu yang membeli obligasi akan membayar kepada perusahaan kita bunga artinya sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan penerbitan obligasi atau interest accrued. Non-current liabilities yang kedua yaitu tentang long-term notes payable, yaitu perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi, yaitu cara menentukan nilai dari notes payable yang diterbitkan itu menggunakan present value. Caranya yaitu prinsipal atau pokok hutang dikali bunga yang dibayar secara periodik. Kemudian, perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium atau diskon selama umur dari notes payable ini. Dalam utang wesel jangka panjang ini atau long term notes payable, ada zero interest bearing notes dan ada interest bearing notes. Nah, yang pertama itu tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat wesel. Perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing notes, maka dapat dipastikan bahwa wesel tersebut adalah wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Kemudian akan dilakukan amortisasi selama umur utang wesel itu. Kemudian interest bearing obligasi. Interest bearing notes itu sama dengan obligasi. Kemudian kasus yang menerbitkan wesel untuk memberi barang atau aset, properti atau jasa. Ketika mempertukarkan instrumen utang untuk properti, barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali jika yang pertama itu tidak adanya tingkat bunga yang dinyatakan atau tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau jika itu nilai yang dinyatakan jumlahnya berbeda setiap material dari harga tunai kini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar kini instrumen utang. Kemudian ada situasi khusus wesel bayar. Apabila instrumen hutang dipertukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam satu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan dianggap layak kecuali jika yang pertama itu adalah tidak ada suku bunga yang ditetapkan, yang kedua suku bunga yang ditetapkan itu tidak layak, yang ketiga jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen hutang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa, atau dari nilai pasar berjalan instrumen hutang itu. Dalam situasi ini, secara dari nilai sekarang dari instrumen hutang diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel itu. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Selanjutnya yang ketiga yaitu wesel bayar hipotek. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan, perorangan, dan persekutuan daripada korporasi. Peminjaman biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat.
Kemudian permasalahan khusus berkaitan dengan liabilitas. Pelaporan liabilitas non lancar merupakan salah satu daerah kontroversial dalam laporan keuangan karena liabilitas non lancar memiliki dampak signifikan pada arus kas dalam perusahaan. Laporan disyaratkan untuk memenuhi aspek substantif dan informatif. Terdapat 4 permasalahan laporan yang berkaitan dengan liabilitas non lancar, yaitu yang pertama adalah pelunasan liabilitas non lancar, yang kedua opsi nilai wajar, yang ketiga pembiayaan di luar laporan keuangan, yang keempat penyajian dan analisis. Pelaporan pelunasan liabilitas non lancar. Jika perusahaan menahan obligasi hingga jatuh tempo, maka perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian. Hal itu akan menyebabkan premi atau diskonto dan biaya penerbitan obligasi sepenuhnya teramortisasi pada tanggal obligasi jatuh tempo. Hasilnya, nilai par, nilai jatuh tempo, dan nilai wajar dari obligasi adalah sama, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Kondisi inilah yang disebut pelunasan liabilitas non lancar. Terdapat 3 keadaan pelunasan hutang yang umum, yaitu yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan dengan mentransfer aset atau sekuritas. Yang ketiga, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pelunasan dengan pembayaran sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi hutang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah pembayaran dari pelunasan sebelum jatuh tempo termasuk semua premi dan beban untuk direakuisisi disebut harga perolehan kembali atau reakuisisi. Dalam tanggal tertentu, nilai yang tercatat dalam obligasi adalah jumlah utang pada saat jatuh tempo. Disesuaikan untuk premi atau diskonto yang tidak diamortisasi. Selisih antara nilai tercatat bersih melebihi harga perolehan kembali merupakan keuntungan dari pelunasan. Sebaliknya, selisih antara harga perolehan kembali melebihi nilai tercatat merupakan kerugian dari pelunasan. Dan pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi pada tanggal reakuisisi. Yang kedua itu pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban hutang juga dapat meliputi penyerahan aset non-kas atau penerbitan saham dari debitur. Dalam situasi tersebut, kreditur harus mencatat aset non-kas atau kepemilikan saham yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan selisih lebih antara nilai tercatat hutang dengan nilai wajar aktiva atau sekuritas ditransfer. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah selisih lebih. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari perpindahan aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dengan nilai buku dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelunasan utang dengan mengubah persyaratan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari berikut ini. Yang pertama itu adalah pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo, jumlah nominal utang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal utang. Yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi.
Pengukuran nilai wajar, kewajiban tidak lancar dicatat sebagai nilai wajar. Dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Kemudian pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca itu adalah usaha untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda yaitu anak perusahaan atau non-konsolidasi. Yang kedua, entitas tujuan khusus atau SPE. Yang ketiga yaitu sewa operasi. Kemudian ada penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan. Nilai wajar dari utang harus diungkapkan, harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Baiklah, cukup sekian materi lanjutan dari non-current liabilities dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.